Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna, NIM 859693572. Baiklah, saya akan melakukan praktikum tentang sifat-sifat cahaya, pemantulan dan pembiasaan cahaya. Tujuan percobaan: mengamati pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Mengamati pembiasaan cahaya pada balok kaca. Mengetahui sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin dan lensa. Membuktikan hukum pemantulan dan pembiasaan cahaya. Alat dan bahan: cermin datar, cermin cembung, cekung, balok kaca, lensa cekung, kertas putih, penggaris, busur derajat, pensil, dan senter atau lilin. Landasan teori: cahaya adalah energi yang dapat merambat lurus. Cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Pemantulan cahaya terjadi ketika cahaya mengenai suatu permukaan dan dipantulkan kembali. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Pembiasaan cahaya terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan sehingga arah rambat cahaya berubah. Cermin dan lensa memanfaatkan sifat cahaya untuk membentuk bayangan. Kemudian prosedur percobaan: pemantulan cahaya pada cermin datar. Menyiapkan cermin datar dan busur derajat. Mengarahkan sinar cahaya ke cermin. Mengukur sudut datang dan sudut pantul. Mencatat hasil pengamatan. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Menempatkan benda di depan cermin cembung. Mengamati bayangan yang terbentuk. Mencatat sifat bayangan. Yang ketiga, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Menempatkan benda pada berbagai jarak di depan cermin cekung. Mengamati bayangan yang terbentuk. Mengukur jarak benda dan bayangan. Mencatat hasil pengamatan. Kemudian pembiasaan cahaya pada balok kaca. Menyiapkan balok kaca dan sumber cahaya. Mengarahkan cahaya ke balok kaca. Mengamati pembelokan cahaya. Mengukur sudut datang dan sudut bias. Mencatat hasil pengamatan. Kemudian pengamatan bayangan pada lensa cekung. Menempatkan benda di depan lensa cekung. Mengamati bayangan yang terbentuk. Mengukur jarak benda bayangan. Mencatat hasil pengamatan. Kemudian hasil pengamatan. Tabel pemantulan pada cermin datar. Yang nomor 1, sudut datang 20, sudut pantul 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Sifat bayangan cermin datar: maya, tegak, sama, besar. Kemudian cermin cembung, maya tegak diperkecil. Cermin cekung dapat nyata atau maya, dapat diperbesar atau diperkecil. Tabel pembiasaan nomor 1, 20, sudut datang 20, sudut bias 13, sudut datang 30, sudut bias 19, sudut datang 40, sudut bias 25, sudut datang 50, sudut bias 31. Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga sesuai dengan hukum pemantulan cahaya pada cermin datar terbentuk bayangan maya, tegak, dan sama besar. Pada cermin cembung terbentuk bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Cahaya yang melewati balok kaca mengalami pembelokan karena perbedaan kerapatan medium. Lensa cekung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Kesimpulannya, cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Cahaya mengalami pembiasaan saat melewati dua medium berbeda. Lensa cekung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Demikianlah tentang praktikum tentang sifat-sifat cahaya, pemantulan, dan pembiasaan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.